Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lintang Nur Agia, SEMA CCAK, dosen tetap Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang konsentrasi akuntansi keuangan lanjutan, perpajakan, kewirausahaan, dan komunikasi bisnis. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Akuntansi Lanjutan 2 merupakan mata kuliah dari lanjutan Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Mata kuliah ini merupakan jawaban dari perkembangan industri yang tidak hanya memiliki transaksi baik di skala nasional, tetapi juga memiliki transaksi di skala internasional, di mana setiap perusahaan saat ini juga memiliki transaksi dengan mata uang asing. Hal ini akan menjadi menarik karena perusahaan Indonesia haruslah mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan di negara fungsional mata uang ditetapkan atau di negara Indonesia. Mata kuliah akuntansi ini akan membahas lebih banyak tentang mengenai pembukuan, akuntansi lindung nilai, akuntansi transaksi mata uang asing, dan akuntansi cabang sebagai instrumen keuangan. Nah, dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat pertama memahami dan menerapkan akuntansi multinasional mengenai transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan akuntansi multinasional mengenai transaksi mata uang asing. Yang ketiga, mampu memahami dan menerapkan pelaporan untuk segmen dan pelaporan interim. Yang keempat, memahami dan menerapkan akuntansi untuk operasi cabang. Yang kelima, mampu memahami tugas, tanggung jawab, dan peran dari otoritas jasa keuangan. Yang keenam, memahami kasus-kasus keuangan internasional dan solusi yang saat ini berkembang di masyarakat internasional. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama, yaitu akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Yang kedua, akuntansi multinasional, translasi mata uang asing. Yang ketiga, pelaporan segmen dan interim. Yang keempat, akuntansi operasi cabang. Yang kelima, otoritas jasa keuangan. Nah, setelah kita melihat gambaran singkat mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang saya ampu, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian materi, yaitu yang pertama, penyampaian dengan menggunakan textbooks, di mana textbooks yang saya gunakan berasal dari Richard E. Baker, merupakan textbooks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang telah disesuaikan di Indonesia. Yang kedua, dengan menggunakan case study yang setiap minggunya, dengan cara memberikan tugas berupa persoalan-persoalan permasalahan akuntansi yang ada di perusahaan, baik dalam hal penjurnalan transaksi, pelaporan, dan kebijakan lainnya. Selain itu, pembahasan kasus juga dilakukan dengan diskusi kelompok yang akan dipresentasikan oleh setiap kelompoknya. Metode ini saya yakini efektif dalam penyerapan materi kepada mahasiswa karena mahasiswa diharuskan untuk belajar secara mandiri dengan mengemukakan pendapat mereka sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan.
Lalu yang kedua, teknik pengajarannya adalah interaction. Bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah komunikasi ketika berada di dalam kelas. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif, untuk bertanya dan mengemukakan pendapat atau isu-isu di dalam kelas agar proses belajar mengajar di dalam kelas berjalan dua arah. Lalu yang kedua, menggunakan media WhatsApp dengan menggunakan grup kelas. Penggunaan media ini adalah untuk berkomunikasi di luar kelas. Media komunikasi ini digunakan dengan tetap menerapkan aturan kesopanan dan dapat diakses selama 7 hari selama 24 jam. Saya juga tidak jarang memberikan topik-topik kasus untuk dapat didiskusikan dalam grup ini. Lalu yang ketiga, menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini berfungsi untuk memberikan feedback terhadap tugas yang telah diberikan mahasiswa kepada saya. Lalu teknik pengajaran yang ketiga adalah bagaimana saya melakukan assessment atau penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan penilaian terhadap setiap individu dengan bobot penilaian berikut ini. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan strategi pembelajaran agar perkuliahan mereka berjalan lebih lancar dan mendapat nilai yang maksimal. Pada setiap mata kuliah yang saya ampuh, selain bobot-bobot yang sudah saya jelaskan tadi, saya juga memberikan penilaian khusus, yaitu adalah berupa keaktifan selama perkuliahan, di mana nilai keaktifan tersebut akan saya berikan kepada mahasiswa yang mampu mengemukakan pendapat atau memberikan penjelasan mengenai kasus yang dibahas selama perkuliahan. Dan bobot yang diberikan untuk nilai keaktifan tidak dikalikan dengan persentase penilaian. Ini merupakan salah satu cara yang saya lakukan agar mahasiswa lebih berani dalam mengungkapkan pendapat mereka. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya tentang akuntansi keuangan lanjutan 2 menggunakan aplikasi online Google Meet. Yang termasuk ke dalam lindung nilai untuk mengelola resiko. Masih ada yang ingat? Apa saja kemarin? Instrumen-instrumen yang biasa digunakan atau instrumen derivatif yang biasa digunakan untuk lindung nilai apa saja? Ada yang masih ingat? Masih di bab 1. Instrumen lindung nilai atau instrumen derivatif yang biasa digunakan sebagai instrumen lindung nilai. Siapa yang masih ingat? Apa? Maksud Ibu adalah instrumen apa saja yang biasanya atau instrumen derivatif itu kan ada banyak, ya kan? Yang biasa digunakan sebagai lindung nilai itu apa saja? Nilai wajar, Bu. Nilai wajar. Harus kas. Kok harus kas nilai wajar? Saat nilai dimulainya lindung nilai. Kemarin instrumen derivatif apa saja yang bisa digunakan sebagai lindung wajar? Itu persyaratan nilai derivatif yang dikatakan sebagai lindung nilai. Yang Ibu tanya instrumennya apa saja? Coba lihat lagi di halaman 17. Ada apa saja? Ada forward exchange,
Kontrak, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Ada opsi. Ada apa lagi? Ada swap. Masih ingat? Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai forward exchange contract. Sekarang kita akan membahas mengenai salah satu instrumen derivatif yang digunakan sebagai lindung nilai, yaitu adalah kontrak opsi. Kalian bisa lihat di halaman 42 mengenai kontrak opsi. Kalau di buku kalian, pengertian dari kontrak opsi adalah kontrak antara dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang memberikan pembeli atau pemegang opsi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu ke penjual opsi atau penerbit opsi pada tanggal tertentu di masa mendatang pada harga yang disetujui pada saat kontrak opsi didatangkan. Ingat sekali lagi, opsi adalah kontrak antara kedua belah pihak yang memberikan hak. Jadi setiap orang yang memiliki opsi, dia memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Perbedaannya adalah ketika nilai intrinsik atau nilai wajar dari suatu komoditas itu naik, maka kalau dia naik dicatat sebagai keuntungan aktivitas lindung nilai pada penghasilan komprehensif lainnya. Sedangkan jika ada perubahan nilai waktu, mulai dari masa kepemilikan opsi, lalu laporan keuangan, lalu saat berakhirnya nilai opsi, seluruhnya akan dicatat sebagai atau diakui sebagai laba atau rugi akibat aktivitas lindung nilai yang masuk langsung ke dalam laporan laba rugi. Berbeda ketika dia masuk ke dalam penghasilan komprehensif lainnya. Lalu perubahan nilai wajar dari opsi diakui sebagai penambahan atau pengurangan dari call option. Silahkan kalian bisa buka halaman 44 tentang ilustrasi dari call option. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, perhatikan di contohnya di situ. PT Induk akan membeli 30.000 gantang gandum dalam jangka waktu 90 hari. Sorry, ini 90 hari maksudnya. 90 hari. Pada tanggal 1 November 2001, PT Induk membeli opsi atau call option untuk membeli 30.000 gantang gandum dengan harga per gantang gandum adalah 2.500. Premi opsi tersebut untuk per gantang gandum adalah Rp50 gandumnya. Maka yang dikatakan sebagai strike price adalah 2.500. Kenapa 2.500? Karena si pembeli tadi ini, PT Induk tadi ini ingin membeli 30.000 gantang gandum dengan harga yang dia inginkan adalah 2.500. Untuk kapan? 90 hari ke depan. Kalau dia membeli opsi di tanggal 1 November 2001, berarti 90 kan adalah tanggal berapa? Tanggal berapa kalau di buku kalian? 1 Februari 2000X2. Ketika di tanggal 1 Februari 2000X2, si PT Induk ini ingin membeli 30.000 gantang gandum dengan harga 2.500. Tapi PT Induk memiliki hak untuk memakai opsinya atau tidak memakai opsinya.
Maksudnya apa? Jika nanti di tanggal 1 Februari 2000X1 ternyata harga satu gantang gandumnya itu 2.400. Kalau PT Induk memakai opsi 2.500 untuk per gantang gandum, PT Induk rugi apa untung? Sedangkan harga pasarnya gantang gandum 2.400 misalnya di tanggal 1 Februari 2000X2. Si PT Induk rugi apa untung kalau dia memakai opsinya? Rugi kan? Rugi berapa dia? 100 rupiah. Rugi 100 rupiah. Tapi kalau jika di tanggal 1 Februari 2000X2 ternyata harga satu gantang gandumnya adalah 2.580, PT Induk punya opsi untuk membeli 30.000 gantang gandum seharga 2.500. PT Induk menggunakan opsi tersebut untuk membeli 30.000 gantang gandum seharga 2.500. Kira-kira PT Induk rugi apa untung? Untung, karena strike price-nya dia adalah dia berhak membeli harga 2.500 untuk gandum, sedangkan harga pasarnya gandum di tanggal 1 Februari 2000X2 adalah 2.580. Maka dia untung 80 rupiah. Ya, lalu kita akan mulai pencatatan yang pertama. Ketika PT Induk membeli opsi pertama kali, ketika dia membeli opsi dia harus mengeluarkan 50 rupiah untuk per satu gantang gandum. Yang ingin dia beli berapa? 30.000. Putus, Bu. Oke, sampai mana tadi? Sampai mana yang kalian nggak ngerti? Nilai instruksi opsi ini Bu, ulangin Bu. Nilai intrinsik opsi. Tadi nilai intrinsik opsi itu sangat berpengaruh dari atau berkaitan langsung dengan perubahan dalam nilai wajar atau nilai pasar yang mendasari atau strike price dengan yang dilindung nilaikan. Apabila nilai wajar dari item lindung nilai naik, akan dinilai sebagai keuntungan aktivitas lindung nilai yang dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai intrinsik dari opsi. Nilai intrinsik dari opsi adalah nilai pasar dikurangi dari strike price dikalikan dengan jumlah komoditas yang ingin dibeli. Kalau kalian lihat tadi di sini, strike price-nya berapa? 2.500. 2.500. Nah, di tanggal 1 November 2000X1 nilai wajar dari item atau dari gandum berapa? 2.500. Maka nilai intrinsik dari opsi sama dengan 0. Karena tidak ada perbedaan antara nilai wajar dari gandum di tanggal 1 November 2000X1 dengan nilai strike price dari opsi yaitu 2.500. Lalu ketika di tanggal 31 Desember 2000X1 nilai intrinsik opsi, kita lihat nilai wajarnya berapa? 2.500. Nilai wajar dari gandum di tanggal 31 Desember 2000X1 berapa? 2.600. Strike price-nya berapa? 2.500. Strike price-nya 2.500. Maka ada kenaikan berapa? 100. 100. Yang ingin dibeli berapa? 30.000. Gantang 30.000. gandum. Maka nilai intrinsik opsinya adalah 30.000 gantang gandum dikalikan jumlah kenaikan 100 dapatlah 3 juta. Lalu berikutnya di tanggal 1 Februari 2000X2. Berapa nilai wajar dari gandum di tanggal 1 Februari 2000X2? 2.580. 2.580. Strike price-nya berapa?
$2.500. 2.500. Berapa jumlah kenaikannya? Rp80. Maka nilai finalnya berapa? 30.000 dikali Dikali 80. Rp80. dapatnya berapa? 2.400. 2.400.000. Nah, tadi sudah dibahas bahwa perubahan nilai opsi itu berkaitan dengan nilai intrinsik opsi dan perubahan nilai waktu. Kalian lihat, nilai waktu opsi ini didapat dari nilai wajar opsi dikurangi dengan nilai intrinsik. Ulang Bu. Sisa nilai waktu opsi merupakan pengurangan dari nilai wajar opsi dikurangi dengan nilai intrinsiknya. Nilai wajar opsi di tanggal 1 November 2001 berapa? 1.500.000. 1.500. Nilai intrinsik opsi di tanggal 1 November 2001 berapa? 0. Maka sisa nilai waktu opsinya berapa? 1.500.000. Di tanggal 31 Desember 2001, ketika kita ingin menilai lagi nilai wajar dari opsi, berapa nilai wajar opsi tanggal 31 Desember 2001? 3.700.000. Nilai intrinsiknya berapa? 3 juta. 3 juta. Maka sisa nilai waktunya berapa? 700.000. 700. Lalu tanggal 1 Februari 2000X2 nilai wajar opsi 2.400.000. Nilai intrinsik opsi berapa? 2.400.000. Maka nilai berapa? 0. Kalian coba perhatikan di sisa nilai waktu mulai dari tanggal 1 November 2001, sisa nilai waktu opsi adalah 1.500.000. Lalu tanggal 31 Desember 2000X1 berkurang menjadi 700. Di tanggal 1 Februari 2000X2 berkurang menjadi 400. Perubahan sisa nilai waktu dari opsi tersebut inilah yang dimasukkan ke dalam laba atau rugi di dalam laporan keuangan perusahaan PT Induk. Lihat, ketika di tanggal 31 Desember 2000X1, sisa nilai waktu opsi tanggal 1 November 2000X1 1.500.000. Di tanggal 31 Desember 2000X1 menjadi 700. Berapakah perubahan sisa nilai waktu opsi di tanggal 1 November 2000X1 dibandingkan di tanggal 31 Desember 2000X1? Berapa sisa nilai? 800.000. 800.000. Berkurang apa bertambah? Berkurang. Kalau berkurang berarti dia merugi akibat aktivitas lindung nilai. Maka di tanggal 31 Desember 2000X1 dicatat sebagai kerugian aktivitas lindung nilai sebesar Rp800.000. Nah, Jelas? Jelas Bu. Oke. Kalau di tanggal 1 Februari 2000X2, bagaimana sisa nilai waktu opsi menjadi berapa dia? 0 Bu. 0. Berapa perubahannya jadinya? 700.000 Berapa Bu. perubahannya? 700.000. 700.000. Maka 700.000 ini tersebut inilah yang dikatakan sebagai kerugian aktivitas dari akibat adanya lindung nilai sebesar 700.000 di tanggal 1 Februari 2000X2. 2. Lalu kita lihat lagi bagaimana nilai wajar dari opsi. Nilai wajar opsi di tanggal 1 November 2000X1 gimana? Berapa nilainya? 580. 500. Di tanggal 31 Desember 2000X1 bagaimana nilainya? 2.600.
2.500. Nilai wajar dari opsi di tanggal 31 Desember 2000X1 berapa nilainya? 2.600. Oke, nilai wajar dari opsi 3.700.700. 3.700.700. Berapa perubahan nilai wajar dari opsi di tanggal 1 November 2000X1 jika dibandingkan di tanggal 31 Desember 2000X1? 2.200.000. 2.200.000. Naik apa turun? Naik. Naik. Kalau naik tadi Ibu bilang ketika nilai wajar opsi naik maka akan menambah dari nilai opsi. Ketika nilai opsi bertambah sebesar 2.200.000 bertambah di sebelah apa? Debit. Debit. Maka akan dicatat penambahan dari call option sebesar 2.200.000. Jelas? Insya Allah jelas, Bu. Oke, berikutnya yang kedua, menilai dari nilai wajar dari item yang ingin dilindungi. Kalian lihat, perhatikan. Ketika di tanggal 1 November 2000X1 berapa nilai wajar dari gandum? 2.500. Di tanggal 31 Desember 2000X1 berapa nilai wajar dari gandum? 2.600. Berapa jumlah kenaikannya? 100. 100. Maka kenaikan tersebut akan dicatat sebagai keuntungan dari aktivitas lindung nilai pada OCI. Sejumlah berapa? Kenaikannya sejumlah 100. Yang ingin kita beli 30.000 gantang gandum. Maka kenaikannya adalah 3 juta. Jelas? Jelas, Bu. Nah, 3 juta ini kalau kalian perhatikan sama tidak dengan kenaikan dari nilai intrinsiknya? Sama, Bu. Sama kan? Maka di tanggal maka inilah yang dikatakan sebagai kenaikan atau penurunan dari nilai intrinsik. Ketika nilai intrinsik atau nilai wajar dari item yang dilindungi naik, maka dia dicatat sebagai laba atau rugi yang dimasukkan ke dalam OCI. Sekarang Ibu mau tanya, tanggal 1 Februari 2000X1, bagaimana nilai dari call opsi? Naik apa turun? Turun, Bu. Turun berapa? Turun 20. 20 rupiah. 20. Nilai wajar dari opsi berapa penurunannya? Bandingkan antara tanggal 31 Desember 2000X1 dengan 1 Februari 2000X2. Berapa penurunannya? 20. 20 dari mana? 1 juta. Di tanggal 31 Desember 2000X1 berapa nilai wajar dari opsi? 2.600. 3.700.000. 3.700.000. Lalu bagaimana di tanggal 1 Februari 2000X2? 2.400. Turunnya berapa? 1.300.000. 300. Maka dicatat sebelah mana? Kalau call option, nilai wajar dari call opsi berkurang di sebelah mana? Kredit. Maka apa catatannya? Maka apa yang dicatat? Kerugian aktivitas lindung nilai pekerjaan. Di tanggal 1 Februari 2000X2 ketika kita menilai lagi nilai wajar dari opsi. Februari. Apa yang dicatat? Kan
Ibu tanya dulu sekarang. Ketika kita menilai nilai wajar dari opsi di tanggal 1 November 2000X1 dibandingkan dengan 31 Desember 2000X1, nilai wajar dari opsi naik berapa? 2.200.000. Dia menambah dari nilai call option. Ketika dia berkurang, maka dia akan mengurangi nilai dari call option. Maka akan dicatat bagaimana? Call option di sebelah mana? Kredit. Call option di sebelah kredit. Berapa jumlahnya? 1.300.000. 1.300.000. 300. Lalu menilai lagi sisa nilai waktu dari opsi. Bagaimana sisa nilai waktu dari opsi? 20. Di tanggal 1 Februari 2000X2, sisa nilai waktunya bagaimana jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2000X1? Mengalami penurunan. Mengalami penuh. Berapa penurunan ya? 700.000. 700.000. 700.000. Maka akan dicatat sebagai apa? Kerugian. Aktivitas lindung. Nilai Berapa besarnya? 700.000. Lalu bagaimana nilai wajar dari nilai wajar dari gandum? Mengalami penurunan, Bu. Mengalami berapa jadinya penurunannya? 30.000 per barelnya dengan premi 2.000 per barel. Yang Ibu mau tanya, strike price-nya berapa? Strike price-nya berapa? 2.000. Strike price-nya berapa? 2.000. Strike price-nya berapa? 2.000, Bu. Benar lagi. Tadi penjelasannya strike price itu apa? 10.000, Bu. Perhatikan, strike price adalah harga kesepakatan yang ada di dalam opsi untuk menjual atau membeli sesuatu. Sekarang Ibu tanya, strike price-nya berapa? 30.000. Preminya berapa? 2.000. Preminya berapa? Preminya berapa?